Sikap politik Hanura tergantung bagaimana PDIP. Sanggupkah Hanura jadi penyeimbang, Pak? Dalam satu perusahaan aja harus ada oposisi. Karena kalau nggak ada oposisi semua ikut saja belum tentu benar kan. Bertahan di luar itu bahasa kasarnya kering begitu. Kalau kita dibilang ini tidak NKRI, itu sebabnya tagline kita berpihak kepada daerah. Siapapun yang memimpin, dia harus berpihak kepada daerah. Kita akan ikut. Makan bergizi gratis, IKN, apa yang seharusnya lebih dulu dibenahi di Indonesia? Yang salah itu adalah yang mengesahkan. Kok mau gitu? Kalau kondisi keuangan bangsa ini belum mampu untuk membangun dalam waktu sesingkat itu. I'm very confused for that. Satu kata untuk Ridwan Kamil. Pintar menggelengkan kepala dan pintar menganggukkan kepala. Untuk Anies Baswedan. Intelektual. Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Seorang yang belak-belakan. Pak Ahok mention soal rematch antara Anies Ahok. Mungkin nggak terjadi? Waduh, sebetulnya kayak minyak air ya. Kalau saya lihat. Livy on Point. Hai, kembali lagi di Livy on Point bersama saya Liviana Charlisa. Di tengah sejumlah partai politik yang sudah mulai merapat ke tim pemerintahan Prabowo Gibran, Hanura jadi salah satu partai politik yang masih konsisten ada di luar pemerintahan sampai sekarang, 3 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran. Apa yang membuat Hanura sampai sekarang masih ada di luar pemerintahan? Belum dipinang atau masih memilih berada di luar? Atau bahkan nanti sampai pelantikan Prabowo Gibran. Itu yang nanti jadi pertanyaan kita bersama Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang, yang sudah bersama saya saat ini. Pak Osman, selamat malam. Selamat datang. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama saya di Livy on Point. Pak, pertanyaan pertama tadi itu, Hanura 3 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran masih belum merapat ke pemerintahan? Bahwa setiap partai dia mempunyai strategi masing-masing. Jadi mungkin partai saya kan bukan saya sendiri. Saya dengan tim saya dengan itu tentu mempertimbangkan dari segala sudut pandang. Jadi tidak dilihat dari besar kecilnya partai, tapi ideologi partai itu sendiri apa dan kemana tujuannya. Nah itu yang membuat saya mengajak teman-teman untuk berpikir secara jernih dan dapat menangkap sinyal dalam rangka membangun Indonesia ke depan. Gini Pak Oso, di salah satu pernyataan yang saya baca kan Anda sempat menyatakan gini, sikap politik Hanura tergantung bagaimana PDIP. Apakah artinya gini, selama PDIP ada di luar pemerintahan Prabowo Gibran, disitulah Hanura akan berada? Sikap politik dalam memilih presiden itu memang Hanura dengan bergabung dengan PDIP. Tapi kita bukan koalisi. Saya menolak koalisi. Kita kerjasama politik. Dan itu diterima oleh PDIP. Oleh Bu Mega menerima kerjasama politik. Nah, kalau kerjasama politik itu bedanya. Ya, keputusan kita bersama-sama. Oke. Dan tidak ada ketua di dalam kerjasama politik. Keputusan kita ambil bersama-sama. Ya. Walaupun partai PDIP kan partai besar. Dan setelah pemilu pun dia tetap sebagai partai besar. Itu harus diakui. Gitu. Tapi kita bukan anak buahnya dari sebuah partai yang lain. Oke. Sehingga kita bisa memberikan masukan secara jujur dan secara kualitas yang harus dapat diterima juga. Kemungkinan-kemungkinan bisa dipertimbangkan. Artinya Pak Oso mau katakan gini, kalau kerjasama politik itu kita sama tinggi. Sama tinggi dan sama kesempatan untuk memberikan masukan. Dan itu tidak adakah di Koalisi Indonesia Maju? Saya nggak tahu. Oke. Saya kan nggak ngurus Indonesia Maju. Ya kan? Enggak. Setiap pertandingan itu selalu ada lawan. Setiap lawan selalu mau menang. Dan setiap lawan yang mempunyai grup atau kelompok, dia harus loyal pada kelompoknya. Kalau enggak, ngapain dia bergabung pada kelompok itu gitu? Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Kan dari awal ketika Pak Prabowo dikatakan
unggul, saat itu masih unggul, belum ditetapkan oleh KPU beliau menang atau tidak. Di Istora kan beliau sudah katakan gini, saya akan rangkul semua partai politik. Itu haknya Prabowo. Dia mempunyai hak untuk mengatakan apa saja ya yang bisa mempengaruhi semua orang di dalam membangun sistem yang dia bangun. Itu haknya, ya kan? Tapi ada hak orang juga yang mau ikut dan tidak mau ikut. Oke. Ya itu perbedaannya kan di situ. Artinya kalau saya bisa simpulkan, Hanura masih akan ada di luar pemerintahan, entah sampai dalam waktu kita yang nggak belum ditentukan. mengatakan tidak dan tidak mengatakan iya karena kan belum selesai. Oke. Satu, Prabowo kan belum dilantik, ya kan? Nah, dalam waktu yang belum dilantik ini, setiap orang kan memikirkan sesuatu yang bagaimana bisa berkomunikasi, bisa kalau dia mau melakukan satu persamaan pendapat di dalam yang selama ini berbeda pendapat. Jadi bangsa Indonesia ini harus cerdas, harus berpihak kepada bangsa, dan harus menjalankan konstitusi secara konstitusional. Nah, Indonesia itu kan butuh penyeimbang, Pak. Butuh partai oposisi yang pasti dinanti diharapkan ketika Pak Prabowo dari awal sudah bilang akan merangkul semua partai. PDIP sekarang masih ada di luar, Hanura jadi salah satu yang ada di luar. Bisa sanggupkah Hanura jadi penyeimbang, Pak? Lah, sanggup atau tidak sanggup, itu harus ada penyeimbang dalam pengawasan suatu pemerintahan yang berjalan bila mana dia akan berhasil. Kenapa? Siapa yang akan mengingatkan, ini sorry ya, bukan saya mengatakan bahwa harus ada atau tidak perlu, tapi penyeimbangan yang dimaksud itu adalah kontra. Ya. Di dalam pendapatan, dalam pendapat yang dijalankan, ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Ada yang perlu dicegah. Dan mengapa? Dan mengamankan kepentingan nasional. Kepentingan orang yang melaksanakan tugas pemerintahan itu sendiri. Jadi itu penting. Adanya social control. Tapi kalau untuk Pak Oso sendiri, oposisi, seperti apa bayangannya oposisi itu di pemerintahan? Oposisi kalau saya melihat di mana-mana oposisi dalam satu perusahaan aja harus ada oposisi. Karena kalau nggak ada oposisi semua ikut saja belum tentu benar kan. Jadi perlu ada social control, harus ada yang mengontrol, harus ada yang memberikan masukan. Oh, ini bisa membahayakan negara. Oh, ini bisa mengurangi. Oh, ini bisa kelebihan. Dan ini bisa menyusahkan rakyat. Ini segala macam bisa terjadi kalau tidak ada yang mengontrol. Jadi nanti saya nanya aja bikin ini suka-suka saya, ini suka-suka saya. Tapi akhirnya rakyat kecewa. Kan enggak. Janji politik itu kan harus ditepati. Janji pada waktu kampanye itu harus ditepati. Nah, jadi setiap janji kampanye itu harus dilaksanakan. Karena rakyat kan percaya dengan janji kampanye. Oke, Pak Oso gini, bersama PDIP dalam satu katakanlah koalisi pemerintahan kurang lebih sekitar 10 tahun, sekarang PDIP masih ada di luar pemerintahan, Anda juga berada di luar pemerintahan. Ini kan dua hal yang berbeda, Pak, ketika ada di dalam koalisi pemerintahan dan juga di luar. Bertahan di luar itu kata orang ya Pak, itu bahasa kasarnya kering begitu. Siapkah Anda, Pak? Aduh. Bangsa Indonesia ini 79 tahun sudah merdeka. Masih kering juga rakyatnya di daerah-daerah. Kok rakyat kering? Tidak semuanya basah loh. Daerah-daerah itu masih mengalami satu krisis ekonomi. Daerah-daerah itu membutuhkan dorongan kehidupan yang layak. Income per kapita kita berapa? Ya, 79 tahun loh kita sudah merdeka. Ya. Apa yang harus dibangun bangsa ini? Dan bagaimana cara membangunnya? Hidupkan daerah-daerah itu sekarang. Berikan kewenangan itu kepada daerah-daerah itu. Bukan disentralisasi di pusat ini. Sehingga ada pemerataan yang dibangun oleh daerah itu sendiri. Itu sebabnya tagline kita, berpihak kepada daerah. Siapapun yang memimpin, dia harus berpihak kepada daerah, kita akan ikut. Itu persoalannya. Kenapa?
kita semua orang daerah, bukan semua orang Jakarta. Oke. Iya kan? Jakarta makmur, apa Indonesia sudah makmur? Tidak. Anda tahu nggak? Saya nggak percaya Livi ini orang Jakarta atau orang Bandung atau orang Sulawesi. Saya nggak tahu. Pasti orang daerah. Nah, bangga nggak yuk kalau daerah yuk betul-betul diberikan satu kewenangan, sehingga orang daerah itu nggak perlu mencari kerjaan di pusat ini. Ini yang kita butuhkan. Kenapa? Sudah 79 tahun negara ini seperti begini. Disitulah saya berpihak kepada daerah. Begitu saya mendorong daerah agar diberikan kewenangan. Daerah diberikan kesempatan untuk membangun daerahnya. Dan orang-orang daerah difungsikan di dalam daerahnya. Dan orang daerah tahu memilih orang daerahnya sebagai pemimpinnya. Jangan ditentukan oleh orang pusat. Oke. Jangan di-drop di situ. Oh, untuk sebagai kepanjangan tangan. Jangan. Lantas kemana orang daerah? Semua lari ke pusat. Sudah sampai di pusat, dia lupa dengan daerahnya. Dan ini jelek gitu. Makan bergizi gratis, IKN itu kan jadi program unggulannya Prabowo Gibran. Bagi Anda, menurut Anda, apa yang seharusnya lebih dulu dibenahi di Indonesia? Ya, begini ya. Yang salah itu adalah yang mengesahkan. Siapa yang mengesahkan IKN itu? Saya mau tanya kepada publik, yang mengesahkan IKN itu siapa? Kok mau gitu? Kalau kondisi keuangan bangsa ini belum mampu untuk membangun dalam waktu sesingkat itu. Jadi jangan cari kambing hitam, kita cari orang yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu yang memberi izin untuk membangun IKN. Jadi menurut Anda IKN itu adalah program maksa? Hah? Aduh, ya itu sudah terjadi sekarang kan. Nah sekarang masalahnya setelah disetujui atas keinginan politik untuk memindahkan ibu kota negara, terus sudah disetujui sekarang, nah itulah akibatnya. Tapi sekarang 17 ada yang maki-maki. Agustus ini, 17 Agustus ini kan rencananya mau upacara kemerdekaan pertama kali di IKN, Pak. Gimana Bapak melihat itu, Pak? Loh, karena itu sudah disetujui, sah-sah saja. Oke. Karena sudah disetujui, IKN itu dibangun. Yang menyetujuinya siapa? Kan DPR. Nah tanya dong sama DPR, jangan tanya sama saya. Tapi ini, ketika pertama kali IKN dari mulai diwacanakan, sampai kemudian proses pembangunannya, sampai sekarang, kalau versinya Pak Jokowi per 17 Agustus itu masih 15% pembangunannya. Kalau di mata Anda, akan sukses nggak IKN? Ataukah nanti akan seperti Putrajaya, akan seperti negara-negara lain yang gagal pindah ibu kota? Saya itu tidak pernah ikut-ikut campur tentang IKN. Jadi bagaimana saya nggak mengerti tentang IKN, lantas saya kemudian nggak dilibatkan tentang IKN, saya orang Kalimantan loh. Ya. Lantas saya disuruh bicara soal IKN, ya nggak bisa lah. Oke. Kalau soal makan bergizi gratis Pak, itu kan dua program yang bikin, katakan gini, menguras anggaran yang cukup besar. Ya. Sekarang yang janji memberi anggaran itu siapa? Oke. Lantas yang janji nggak ditanya, yang ditanya saya gimana ya? Coba dong tanya sama yang janji, yang beri anggaran dari mana? Itu duitnya dari mana? Duitnya cukup apa tidak? Lantas untuk APBN kita cukup apa tidak? Dan mengambil dari APBN atau tidak? Atau dari investor, katanya ada investor asing masuk sudah atau tidak? Itu yang perlu ditanyakan. Realistis nggak Pak? Lah kalau realistis itu tergantung si perencananya sendiri. Oke, dari kacamata seorang Osman Sabtaodang, realistis nggak sih IKN dan makan bergizi itu? Tanya sama Sri Mulyani dulu. Itu yang Menteri Keuangan, yang punya duitnya, yang mengendalikan duitnya.
cukup apa enggak duit itu? Realistis atau tidak uang untuk membangun itu dengan menggunakan APBN? Oke. Ya, kalau APBN ya, tapi kalau umpamanya itu dari investor, itu realistis saja. Karena kita nggak ngeluarin apa-apa kan. Nah. Pak Oso, saya mau masuk ke ranah pilkada. Sejumlah lembaga survei kan bilang, pilkada kali ini akan diwarnai Jokowi efek dan Prabowo efek. Kalau Pak Oso sendiri ngeliatnya gimana? Ya mungkin saja. Karena semua kan setelah dia melakukan politik praktis dengan kemenangannya, tentu dia akan mengontrol wilayah-wilayah. Dan itu di dalam politik tuh terjadi begitu. Ya tapi ada risikonya juga. Korbannya adalah daerah-daerah yang dikendalikan oleh pusat dengan keinginan pusat. Ya, itu nanti anak daerah tidak akan mudah untuk tampil, tapi anak daerah yang dipilih anak daerah sesuai dengan keinginan penguasa. Dan kualitas dari kepemimpinan daerah itu belum tentu dapat memenuhi keinginan daerah itu sendiri. Tapi kalau dikatakan putra asli daerah kerap dianggap kurang populer. Itulah salahnya. Gimana Pak? Begini, kalau saya bilang putra asli, kita kan nggak bicara putra asli, putra Indonesia. Putra Indonesia yang ada di daerah. Jadi tidak mustahil orang luar daerah ada di daerah itu, tapi hidupnya lahir batin untuk kepentingan daerah itu. Karena dia merasa dilahirkan daerah itu. Itu yang benar. Jadi bukan daerahisme. Ya kalau daerahisme itu nggak benar. Saya juga nggak setuju. Ya, tapi orang yang betul-betul dilihat dari kacamata daerah, orang itu mempunyai kemampuan di daerah itu dan disenangi. Lantas diketahui oleh masyarakatnya, trik rekodnya. Tiba-tiba yang muncul orang yang nggak punya kemampuan tapi yang bisa disuruh-suruh gitu. Ini kan nggak benar gitu. Itu jangan begitulah. Gitu. Jadi pilkada itu harus memilih seorang yang cerdas, yang dapat berpihak kepada daerah dan bisa membangun ekonomi daerahnya, menghidupkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya, lantas memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Sosial ekonominya meningkat, lantas kemudian infrastruktur yang terbangun bermanfaat. Oke, kalau kita masuk ke pilkada daerah secara lebih spesifik, Jakarta misalnya, siapa jagoan Pak Oso di Jakarta? Jakarta, saya belum tahu juga. So, belum ada, baru satu yang muncul Anies Baswedan, ya kan? Katanya ada Ahok, katanya ada Ridwan Kamil. Tiga-tiganya hebat. Ya, tiga-tiganya hebat loh. Nah, terus kita mau pilih yang mana? Saya tanya Yuyu pilih yang mana? Rahasia dong Pak. Nah, kalau Yu sudah rahasia, masa tanya sama saya lagi? Saya harus lebih rahasia. Kenapa? Karena dalam kehidupan sebuah partai politik, biarpun dia bukan pemenang, tapi dia punya masa. Sebesar apapun masanya bisa kasih kepada orang yang dia sukai dan orang yang dia yakini bahwa orang inilah bisa membangun Jakarta. Dan ke siapa suara Hanura itu nanti? Nah, itu yang saya bilang rahasia. Artinya belum diumumin sekarang ya Pak Oso? Bukan. Mungkin di dalam partai kita sudah ada. Karena di dalam partai kita ada orang-orang yang sudah 5 kali jadi anggota DPR DKI. Dia tahu persis tentang DKI. Seperti contoh Jafar Bajeber, ya. Itu, waduh. Jadi dia mengerti dan kita selalu mendapat masukan soal sesuatu. Kemudian abang Jakarta, ya, yang bagaimanapun juga masalah penduduk asli Jakarta ini, ya, pasti akan tahu ukuran-ukuran kemajuannya. Walaupun mereka nggak punya apa-apa gitu, ya. Tapi mereka mengerti gitu tentang Jakarta. Gitu. Pak Oso kemarin kan sempat Pak Ahok mention soal rematch antara Anies Ahok. Pak Oso ngeliatnya gimana? Mungkin nggak terjadi? Waduh,
Itu kalau saya lihat sebetulnya itu saya lihat sih kayak minyak air ya. Kalau saya lihat. Tapi dalam politik, saya nggak bisa melihat seperti itu. Politik beda dengan minyak sama air. Oke. Oh banyak itu ya. Aduh yang dulunya bilang ini nggak mau ini tiba-tiba gitu. Ini wagahnya neken-neken kiri kanan, tahu-taunya bergabung gitu kan. Oke. Kalau saya enggak lah gitu. Kalau saya enggak begitu. Saya berusaha mengajak kader saya untuk berpikir secara jernih dan secara konsepsional dan berpihak kepada bangsa ini. Oke. Dan sosok seperti apa yang kemudian akan diusung sama Partai Hanura? Dalam soal pengusungan itu, ya nantilah kita dekat-dekat itu kan masih. Pak, kasihlah clue-nya. Belum ini kok dia belum apa? Dia belum launching semuanya. Belum. Bagaimana kita mau masa terus sekarang begitu muncul Anies terus kita bilang hanya Anies, nggak bisa juga. Ini negara demokrasi. Ya kan? Jadi kalau nggak ada yang tampil lagi, hanya Anies satu-satu, ya memang Anies lah. Ya kan? Tapi kan ini belum. Kan ya saya pikir yang terbaik lah yang harus di Jakarta ini, karena bagaimanapun juga walaupun ada IKN, Jakarta dalam 15 tahun ke depan masih sebagai wilayah yang strategis di dalam politik. Jakarta masih akan jadi wilayah yang strategis di ranah dalam politik. Kalau bicara soal nama calon daerah, tadi kalau Anda katakan Jakarta jadi wilayah yang tetap strategis. Selain Jakarta, wilayah mana lagi yang kemudian menurut Hanura jadi basis-basis suara yang perlu diperebutkan di pilkada nanti? Jawa itu pasti sebagai basis. Pasti sebagai basis adalah Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu pasti sebagai basis. Bali. Ya. Itu pasti jadi basis. Pasti jadi basis. Sumatera Utara. Pasti jadi basis. Ya kalau kan? Jawa Timur ada Khofifah Emil, Hanura ke situ nggak Pak? Loh, dulu kan kita yang pertama mendukung Khofifah. Dulu kita yang pertama mendukung Khofifah. Sekarang? Ya belum, kita belum mendukung siapa-siapa. Oke. Dimanapun kita belum ada yang mendukung siapa-siapa. Dulu kita mendukung Ridwan Kamil. Oke. Ya. Dan dulu kita mendukung Ahok. Sekarang mendukung Ahok lagi nggak? Loh, ya kan belum. Dia juga belum muncul kok. Oke. Ya. Belum ada obrolan-obrolan dengan PDIP soal koalisi-koalisi di belum. Bandung, di Jawa Barat gitu. Belum ada. Kita belum diajak atau belum ngomong, ya sama aja lah. Tapi sosok seperti apa sih Pak yang dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang pusat yang di daerah tuh sosok seperti apa yang dibutuhkan? Ya itu dibutuhkan kewenangan-kewenangan daerah yang meyakinkan orang daerah itu berpihak kepada daerah yang betul-betul. Dia nggak usah lari ke Jakarta ini, nggak usah lari kemana-mana. Dia konsentrasi ke daerahnya karena daerahnya punya potensi yang besar. Seperti contoh, orang bilang wah dulu yang paling susah itu NTT. Ya NTT itu susah untuk berkembang, susah untuk. Saya bilang nggak benar itu. Jangan dipikir NTT itu daerah yang subur. Nggak ada Indonesia ini provinsi yang tidak subur, nggak ada. Jadi daerah itu sebetulnya bisa makmur. Kalau diberi kewenangan kepada daerah. Diberikan otonomi ini, jangan otonomi daerah itu dicabut. Berikan kewenangan itu kepada daerah-daerah. Maka tagline kita, partai kita, ke depan ini sudah memutuskan berpihak kepada daerah. Karena daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Bukan Jakarta makmur terus Indonesia makmur. Oke. Ya. Jadi harapan Pak Oso sendiri di pilkada nanti akan seperti apa Pak? Ya itu tadi, berpihak kepada daerah. Lewat tokoh-tokoh yang diusung?
Lewat tokoh-tokoh yang diusung. Lewat tokoh-tokoh yang diusung dan yang bertanggung jawab terhadap daerahnya. Bukan ketergantungan daripada anggaran pusat itu saja. Tapi dia harus betul-betul bisa membuat dan mencari, membangun investasi-investasi baik melalui APBN maupun dengan para investor-investor yang menjanjikan. Kita punya raw material yang begitu luar biasa. Tapi dulu kan kita hanya jual raw material. Harus sampai at least semi-finishing product dan finished products. Jadi kalau umpamanya cuma jual material saja, kita menjadi kuli ya pada negara lain. Tapi kalau sampai dengan semi-finishing product, artinya ada investor masuk di situ. Sehingga bahan dia dari kita, uang bangun pabriknya dari dia, lantas teknologi, transfer of teknologi bisa juga ikut orang kita. Jadi bukan sebagai kuli. Itu yang harus dilakukan sekarang. Jangan kita jadi kulinya orang asing. Pak Oso gini, Pak Oso kan punya hubungan baik dengan Bu Mega. Dari awal ketika Pak Jokowi maju di Pilpres, Hanura itu kan jadi partai yang dari awal mengusung Pak Jokowi ya, sampai akhir. Yang jadi pertanyaan saya gini, Pak Jokowi Oktober besok akan digantikan oleh Pak Prabowo. Seberapa besar nanti pengaruh Pak Jokowi masih ada di masa pemerintahan Pak Prabowo menurut Pak Oso? Loh, saya baik sama Pak Jokowi, baik sama Bu Mega, baik sama Prabowo, itu wajar loh. Saya memang harus baik kepada semua orang. Tapi dalam prinsip-prinsip hidup saya, tentu saya juga harus berpikir kemana saya harus memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang dapat diterima oleh semua orang ini. Jadi kalau umpamanya ada perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Itulah perlunya tadi perbedaan pendapat. Kita nggak harus satu pendapat. Saya barusan melayat teman saya meninggal, ya teman dari muda Hamzah. Di situ saya ketemu Pak Jokowi, situ saya ketemu Pak Tri, situ ketemu Pak JK, ketemu Pak Budiono, ya. Jadi pertemuan begitu tuh menurut saya ya baik-baik aja, nggak ada semacam itu, ya. Oh dia juga menyalami saya semuanya, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya walaupun saya umurnya sekarang baru 76 tahun ya, tapi kan saya masih muda juga. Kelihatannya kan kayak 18 tahun juga. Mereka kan pada kaget semua, kok saya masih muda gitu. Ya itulah, karena saya nggak pernah berpikir yang macam-macam. Berpikir yang jelas, memberitahu kepada teman sesuatu yang jelas, ya. Bu Mega juga begitu. Orang bilang Bu Mega begitu, enggak. Sama saya bicara seperti biasa aja, nggak ada itu. Umurnya lebih tua 1 tahun sekarang dari saya. Tapi dia panggil saya abang coba. Nah, itu. Jadi gini ya, banyak persepsi bila mana ada perbedaan pendapat, ya itu sah saja. Tapi kalau perbedaan pendapat itu bisa yang menyakitkan, itu yang selalu menjadi dendam kusuma daripada seseorang. Pak Oso gini, apa misi besar seorang Osman Sabtaodang untuk Indonesia? Menjadikan daerah-daerah itu makmur dan orang-orang daerah berperan di daerahnya masing-masing. Itu kuncinya, bangsa ini makmur. Gak semuanya lari ke pusat ya Pak? Tidak semuanya harus lari ke pusat, rebutan di pusat ini. Di pusat ini barang yang direbut itu 5. Ya, barang yang direbut 5. Barang yang datang itu 38 provinsi. Jadi bagaimana rebutannya itu? Contoh itu aja. Nggak usah jauh-jauh deh. Itu sederhana kan. Tapi itu faktual. Kalau harapan Pak Oso untuk pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan itu akan seperti apa? Saya mana tahu. Saya belum tahu bagaimana rencana kerjanya. Saya juga belum tahu. Yang saya dengarkan cuman bagaimana itu memberi makan kepada rakyat dengan janjinya itu, ya mudah-mudahan itu dijalankan dengan apa sesuai dengan janjinya. Saya pikir ya rakyat pasti akan senang gitu. Ya itu aja.
Jadi kita harus dukung apa yang sudah dijanjikan itu ya kita dukung dong. Baik. Jangan kita cawe-cawe. Ya. Nah, tapi kalau janjinya nanti nggak terpenuhi, nah itu risikonya dia. Oke. Pak Oso, saya masuk ke kuis pertanyaan cepat. Tolong dijawab dengan cepat ya Pak. Pertanyaan pertama, kalau diajak merapat ke koalisi Prabowo Gibran, Hanura siap nggak? Sedang dipikirkan. Satu kata untuk Anies Baswedan. Anies Baswedan seorang yang intelektual. Oke. Satu kata untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok seorang yang belak-belakan. Satu kata untuk Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ya orangnya pintar menggelengkan kepala dan pintar menganggukkan kepala. Oke. Agak abu-abu jawabannya ya. Oke. Semangat atau misi apa yang akan dibawa Partai Hanura di pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Saya selalu punya konsep yang konsisten, berpihak kepada daerah. Sebab saya terjun ke politik dari 1999-2004 itu dari utusan daerah. Jadi saya tidak pernah beralih sampai detik ini terhadap kepentingan dukungan kepada daerah. Daerah bukan daerah saya. Semua daerah harus diberi kewenangan. Semua orang daerah harus diberi kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri. Oke. Intinya Indonesia mau maju, majukan dulu daerahnya. Indonesia mau makmur, makmurkan dulu daerahnya. Terima kasih Pak Osman. Itu dia tadi diskusi saya bersama Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Politik Hanura. Kita ketemu lagi di Livi On Point berikutnya. Sampai jumpa. Livi On Point.